Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filana Ivalinda Ifada dari Rombel 2 kelas pengajaran berbicara dengan NPM 21103011031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi pembelajaran mengenai materi kelas 7, yaitu teks fabel dan juga legenda. Langsung saja kita masuk pada simulasi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai? Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan pandemi sekarang ini ya. Walaupun dalam keadaan daring, kita harus tetap semangat. Oke? Lalu, apakah kalian masih ingat pembelajaran materi minggu lalu mengenai teks fabel dan juga legenda yang telah kita ulas sedikit mengenai pengertiannya? Sepertinya pada lupa ya, sudah lupa ya. Langsung saja Ibu share screen ya. Share materinya terlebih dahulu. Mengidentifikasi fabel dan juga legenda. Apa sih itu fabel dan juga apa sih itu legenda? Masa kalian sudah lupa? Lalu kita masuk pada pengertiannya. Pengertian dari fabel ini yaitu fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Cerita fabel juga disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Contohnya, kisah sang kancil dan buaya, kisah kancil dan kerbau, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu pengertian dari legenda tersebut yaitu legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul tempat yang dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, maupun keistimewaan dari tokohnya. Adapun contoh dari legenda ini yaitu asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu, asal mula Danau Toba, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, legenda ini juga terdiri dari beberapa jenis. Jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa fabel dan juga legenda itu sangat berbeda. Apabila fabel itu tokohnya itu merupakan hewan atau binatang dan juga mengandung sebuah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembaca, oleh penulis kepada sang pembaca. Lalu apabila legenda ini merupakan asal-usul dari sebuah tempat, namun ceritanya itu hanyalah fiksi. Lalu kita masuk pada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ini ada 3. Yang pertama, mengambil tokoh dari para binatang. Yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan seperti manusia. Yang ketiga, mengandung makna moral. Lalu ciri-ciri dari legenda ada 2, yaitu pembuat cerita menganggap kejadian sungguh pernah terjadi. Nah, jadi cerita legenda ini dibuat seolah-olah pernah terjadi di kehidupan ini. Lalu yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian. Terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia yang kita kenal sekarang. Nah, maksudnya ini yaitu cerita legenda itu diceritakan pada sebuah tempat yang ada di dunia ini. Memang ada di dunia ini, namun ceritanya itu hanya dibuat karangan belaka atau fiksi. Lalu materi selanjutnya yaitu struktur teks fabel dan juga legenda. Struktur dari teks fabel dan juga legenda ini sama, ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Lalu apa sih itu orientasi? Lalu orientasi ini yaitu bagian awal dari suatu cerita yang terdiri dari pengenalan tokoh, latar, deskripsi awal mula konflik, lalu komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Lalu yang ketiga ada resolusi.
yaitu penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Lalu yang keempat ada koda. Nah, koda ini adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Lalu orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah cerita yang mengenalkan sebuah tokoh, latar, awal mula, konflik. Lalu komplikasi ini sudah mulai ada konflik-konflik yang terjadi. Seperti itu, lalu resolusi. Resolusi merupakan titik terang sebuah penyelesaian pada sebuah konflik yang terjadi pada komplikasi. Lalu yang terakhir, koda, yaitu perubahan sikap atau perubahan suasana yang diinginkan pada sebuah pembaca, pada sebuah cerita. Lalu materi selanjutnya yaitu langkah-langkah memahami cerita fabel dan juga legenda. Ada 3 yang bisa dilakukan, yaitu membaca semua isi cerita fabel atau legenda dengan teliti, yang kedua pahami dan pelajari kata-kata yang belum dimengerti, lalu yang ketiga membaca ulang dan pahami pesan moralnya. Nah, jadi untuk langkah-langkah memahami cerita fabel dan juga legenda itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menceritakan kembali cerita fabel dan juga legenda, yaitu membaca secara berulang-ulang cerita yang akan diceritakan, mencatat nama tokoh dalam cerita, mencatat tempat kejadian yang terdapat dalam cerita, mencatat hal-hal penting dalam cerita, menulis atau melisankan cerita menggunakan bahasa sendiri. Lalu yang keenam, latihan untuk menceritakan kembali. Terus yang terakhir ada mencatat kembali cerita. Ya, jadi langkah-langkah itu bisa dilakukan untuk menceritakan kembali teks fabel atau legenda yang ingin kita ceritakan. Lalu untuk penugasan, sebelum kita masuk pada penugasan, apakah ingin ada yang ditanyakan atau mungkin belum jelas? Baik, kita langsung masuk pada penugasan, yaitu carilah cerita fabel atau legenda, lalu identifikasi strukturnya dan ceritakan kembali fabel dan juga legenda tersebut. Nah, jadi nanti ada 30 siswa dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi per kelompok itu terdiri dari 3 anak. Lalu 3 anak itu harus mencari sebuah fabel atau legenda, lalu nanti didiskusikan mana yang ingin diidentifikasi, yang dijadikan tugas, dijadikan penugasan, yang ingin dikumpulkan. Lalu 3 anak ini harus mencari teks fabel dan juga legenda, lalu dibuat struktur dan juga ceritakan kembali dalam bentuk video, lalu identifikasinya dalam bentuk Word atau PDF, nanti dikumpulkan kepada ketua kelas, lalu ketua kelas membuat Google Drive yang akan dibuat untuk tempat pengumpulan tugas. Nah, lalu untuk nanti dibuat 1-10 kelompok, kelompok 1-5 itu menceritakan fabel, lalu yang ke-6-10 itu nanti teks legenda. Lalu untuk kriterianya sendiri itu terdiri dari kekreatifan kalian dalam menceritakan kembali teks fabel atau legenda, lalu yang kedua cara penyampaiannya, lalu yang terakhir yaitu kerjasamanya dalam berdiskusi. Nah, lalu tenggat penugasannya itu 1 minggu, lalu bulan depan harus dikumpulkan kepada saya. Apakah ingin ada yang ingin ditanyakan lagi yang mungkin belum jelas, bisa tanya, atau mungkin apabila malu bertanya di sini, mungkin nanti bisa chat atau di WA group. Oke, dari penyimpulan materinya, kita masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu teks fabel adalah cerita fiksi yang tokohnya diperankan oleh binatang ataupun hewan yang menceritakan sebuah pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu legenda adalah sebuah cerita fiksi atau karangan yang dibuat oleh penulis
untuk menceritakan sebuah asal-muasal tempat yang ada di dunia nyata, namun semuanya itu hanya karangan. Baik, itu yang kita simpulkan, pembelajaran pada hari ini. Lalu, kalian tetap semangat walaupun dalam keadaan daring, harus tetap, selalu membaca, semangat, jangan putus asa walaupun keadaan belum menentu pada pembelajaran, kali ini, kita harus tetap semangat, harus tetap, berjuang demi, kesuksesan kita. Oke, pada materi minggu yang akan datang, yaitu teks fantasi yang akan kita ulas sedikit. Kalian nanti, mencari tahu apa sih itu teks fantasi, lalu, pada minggu besok kita akan mengulasnya. Mungkin, saya cukupkan sampai di sini, berdoa dimulai. Selesai? Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.